Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Raja Dewa Bai Cheng yang mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali, buru-buru memasuki aula VIP, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia berkeringat deras. Tuan Tianzun, kamu, apa yang kamu lakukan, ucap Raja Bai Cheng. Bukan urusanmu di sini, pergilah, tegur Mu Zhen Tianzun. Tuan Tianzun, ketika Raja Dewa Bai Cheng ingin mengatakan sesuatu, suara Mu Zhen Tianzun menjadi sedikit lebih dingin. Keluar, ucap Mu Zhen Tianzun. Dia membalik tangan batu gioknya dan mendorongnya ke udara. Boom, diruntuhnya kehampaan, kekuatan kuat yang tak terlihat menghantam dada Dewa Raja Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng menjadi pucat, dan dilempar keluar dari aula VIP dengan tendangan voli. Setelah mendarat, dia mundur 3 langkah sebelum dia berdiri kokoh. Bang, dengan keras, pintu aula ditutup. Ketika Raja Dewa Bai Cheng ingin melepaskan indera ilahinya untuk mengirimkan suara ke Tan Yun, dia menemukan bahwa aula VIP telah dipasang dengan penghalang dan tidak dapat mengirimkan suara. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa melakukan ini, ucap Dewa Raja Bai Cheng panik. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia yakin pada saat ini bahwa Mu Zhen Tianzun tahu bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya. Di aula VIP, kakak perempuan, Tan Yun baru saja membuka mulutnya ketika dia ditegur oleh Mu Zhen Tianzun, jangan panggil aku kakak perempuan. Bicaralah, mengapa Anda harus secara brutal membantai Raja Dewa Liu Yun, Raja Dewa Jianglong, Dewa Raja Titan, para anggota klan juga secara brutal membantai Ma Mansion dan Gongsun Mansion, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun berpikir, setelah aku membunuh, bahkan nafas Zishan dan aku menghilang, dia tidak tahu bahwa aku adalah pembunuh, dia pasti tahu menipu saya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan, saya khawatir Anda melakukan kesalahan. Saya tidak pernah membunuh siapapun, ucap Tan Yun. Jing Yun, jika aku tidak tahu harus berbuat apa, kamu masih tidak tahu harus berbuat apa. Berani menyangkalnya, ucap Mu Zhen Tianzun gemetar karena marah. Kakak, aku benar-benar belum membunuh siapapun, kata Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Oke, karena kamu tidak mengakuinya, maka aku akan membiarkanmu mati, Mu Zhen Tian berkata dengan dingin, katakan, apakah kamu pernah ke kota Dewa Titan, kota Dewa Ling Yun, kota Dewa Jianglong, kota Dewa Qingyang, ucap Mu Zhen Tianzun. Tidak, aku pernah ke sana, Tan Yun segera berkata, aku sudah berlatih selama ini, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari ingatanku, ucap Tan Yun. Ingatanmu, apakah kamu sudah menghapus ingatan tentang pembunuhan itu, ucap Mu Zhen Tianzun. Kakak, kamu benar-benar bersalah padaku, ucap Tan Yun tampak tulus. Kamu sangat tidak tahu malu, dan kamu ingin membuat alasan, mata Mu Zhen Tian menjadi semakin dingin, kalau begitu aku akan menunjukkan bukti sekarang untuk membuktikan bahwa kamu adalah pembunuhnya, ucap Mu Zhen Tianzun. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menekannya ke tenggorokan Tan Yun, dan lengan kiri Bon menjentik lembut, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, itu adalah kota ilahi Jianglong, di istana para dewa. Di tanah yang berlumuran darah, jejak kaki berdarah yang dangkal muncul di depan mata Tan Yun, tetapi ada kata, Jing, di atasnya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, tidakkah kamu berpikir bahwa hanya berdasarkan kata, Jing, pada jejak kaki berdarah, kamu dapat mengidentifikasi aku sebagai pembunuhnya? Aku bukan satu-satunya di seluruh dewa alam Dewa Hongmeng dengan nama keluarga Jing, dan, ada begitu banyak jejak kaki berdarah di tanah, mungkin yang ini ditinggalkan oleh orang lain, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun berkata dengan dingin, ya, saya dapat mengidentifikasi Anda sebagai pembunuh berdasarkan karakter Jing sendirian. Karena karakter Jing ini dari tanganku, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan hatinya membeku, oh, mungkinkah bagian bawah sepatu yang dia berikan padaku diukir dengan karakter Jing, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada titik ini, Tan Yun melirik sepatu bot yang dia kenakan, dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak tipuan, dia akan tampak pucat dan tidak berdaya.
Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Mu Zentianzun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, aku membunuh mereka, dan aku membunuh mereka semua. Karena mereka pantas mati, mereka semua pantas mati, ucap Tan Yun. Mu Zentianzun mengerutkan keningnya, bibir, melihat Tan Yun, mengapa? Mengapa kamu ingin membunuh begitu banyak orang, ucap Mu Zentianzun. Tan Yun berkata, karena Dewa Raja Jianglong, Dewa Raja Taitan, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, binatang buas ini, mengirim orang untuk membunuhku lebih dari sekali, ucap Tan Yun. Mu Zentianzun menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Aku salah membacamu, kamu benar-benar munafik. Ingin menghancurkan seluruh keluarga dan membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Jing Yun, kamu adalah iblis. Saya dibawa perintah guru untuk menangkap si pembunuh. Jika pembunuhnya ditemukan, tidak peduli siapa itu bisa dieksekusi terlebih dahulu. Mu Zentianzun memandang Tan Yun dan menggigit bibir merahnya, tahukah kamu? Meskipun kita baru bertemu beberapa kali, aku harus mengakui bahwa kamu adalah pria yang sangat menarik, ucap Mu Zentianzun. Mata indah Mu Zentianzun berangsur-angsur memerah, dia tidak melanjutkan, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Jing Yun, meskipun aku tidak ingin membunuhmu, tetapi aku harus melakukannya, aku harus membunuhmu, dan berikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tidak bersalah yang kamu bunuh, ucap Mu Zentianzun. Ketika Mu Zentianzun hendak bergerak, Tan Yun tiba-tiba mengubah fitur wajahnya dan berteriak, tunggu, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, dan setelah itu, jika kamu masih ingin membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ucap Tan Yun. Mu Zentianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, Bejing Yun, itu sudah cukup, kamu tidak perlu berdalih, ucap Mu Zentianzun. Aku tidak berdalih, Tan Yun meraung dengan suara serak, merekalah yang harus dibunuh, dan semua anggota klan mereka harus dibunuh. Karena mereka mengkhianatiku, menciptakan pembantaian di masa lalu, dan membunuh tak terhitung bawahanku. Jadi, aku sama sekali tidak bersalah, ucap Tan Yun. Setelah mengaum, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Zishan di Menara Ling Qiao. Zishan, nanti, jika dia masih ingin membunuhku, kita akan melawan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk memberitahu Mu Zentianzun tentang identitasnya. Dia bisa melihat bahwa Mu Zentianzun tidak benar-benar ingin membunuhnya, jika tidak, dia tidak akan banyak bicara pada dirinya sendiri. Tan Yun memutuskan bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya setelah mengungkapkan identitasnya, maka dia akan membalikkan waktu dan membunuhnya secara mengejutkan. Kemudian, dia melarikan diri dari kuil dan membiarkan Dewa Raja Bai Cheng membantunya mengendalikannya. Mu Zentianzun melihat penampilan mengerikan Tan Yun, dia bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Tan Yun kali ini bukanlah kebohongan. Jing Yun, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, apa sebenarnya yang kamu coba katakan? Mu Zentianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu bisa memberitahuku alasan mengapa Raja Dewa Jianglong dan klannya harus terkutuk, aku tidak akan membunuhmu, ucap Mu Zentianzun. Oke, Tan Yun mengangguk, matanya merah, mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya. Mu Zentianzun, kuharap kata-katamu diperhitungkan. Dengar, namaku bukan Jing Yun, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, namaku Tan Yun, ucap Tan Yun. Tan Yun, Mu Zentianzun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, aku merasa sedikit akrab dengan nama ini, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat, ucap Mu Zentianzun. Mu Zentianzun sepertinya telah memikirkannya apa, wajahnya sangat berubah, dan dia memandang Tan Yun dengan ngeri. Guru berkata bahwa Tuan tertinggi Hongmeng akan disebut Tan Yun setelah reinkarnasi dunia. Kamu, Mu Zentian berkata dengan suara gemetar, tidak, Hongmeng Supreme sudah mati dalam reinkarnasi dunia, ucap Mu Zentianzun. Tidak, aku tidak mati, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, aku Tan Yun, di masa lalu, saya adalah Hongmeng Supreme, dan saya adalah guru dari pelacur Lingxia ini, ucap Tan Yun. Apa, kamu? Mata indah Mu Zentianzun melebar, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu, apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari Hongmeng Supremu, ucap Mu Zentianzun. Itu benar, fitur wajah Tan Yun bengkok, dan matanya mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya. Lingxia dibesarkan oleh saya, dan Raja Dewa tertinggi dan Zan Peng juga orang yang saya percayai,
tetapi mereka bertiga mengkhianati saya. Dan Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong, keluarga Gongsun, Mafu mereka tidak hanya mengkhianati saya, tetapi mereka juga mengambil klan mereka dan mulai membunuh mantan bawahan saya. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mati? Mata Tan Yun pecah, dan dia berteriak, tulangnya seperti gunung, dan darahnya seperti lautan, Anda tidak dapat percaya berapa banyak. Jadi, mereka pantas mati, klan mereka semua pantas mati, ucap Tan Yun. Mu Zhen Tianzun tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Dan juga, aku memuja Lingxia sebagai guru dan menjadi orang yang dia cintai dan percayai. Tujuanku adalah membiarkan dia mengalami perasaan dikhianati oleh muridnya suatu hari nanti. Mu Zhen Tianzun, aku telah menyelesaikan apa yang harus kukatakan, jika kamu masih bersikeras untuk membunuhku, kamu bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun sudah membuat rencana untuk menghancurkan perahu. Mu Zhen Tianzun mulai, setelah dia sadar kembali, dia perlahan-lahan menyingkirkan pedang ilahi. Bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata Anda? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Hongmeng Supreme? Ucap Mu Zhen Tianzun. Bagaimana aku membuktikannya? Ucap Tan Yun mengepalkan tangannya, tinjunya erat-erat, melepaskan kekuatan suci, dan memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah benua hukuman surgawi, rumah Tan di kota Wang Yue. Mu Zhen Tianzun melihat bahwa semua pelayan Tan Mansion memanggil Tan Yun sebagai Tuan Tan. Kemudian, pemandangan berubah, dan itu adalah istana surgawi Hongmeng dalam gambar. Murid memberi hormat kepada guru, ucap Lingxia Tianzun bersujud kepada Tan Yun. Baiklah, kata Tan Yun sambil tersenyum. Segera, pemandangan berubah lagi, Mu Zhen Tianzun melihat bahwa di langit luas di luar dunia, Tan Yun dan Master Iblis besar di luar dunia terluka parah dan melarikan diri kembali ke alam Dewa Hongmeng. Tepat ketika Tan Yun mundur untuk memulihkan luka-lukanya, Lingxia Tianzun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zhan Peng datang bersama Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Lingxia, aku membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Meskipun kamu adalah muridku, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri, mengapa kamu mengkhianatiku? Tan Yun yang terluka parah, tampak kesakitan, meneteskan air mata, dan meraung. Ada juga Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, kalian semua adalah orang yang aku percaya, mengapa kamu melakukan ini? Lingxia Tianzun mengerutkan bibirnya, tetapi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, aku mengerti, Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum sedih. Lingxia, suamimu adalah murid dari Changshu Xuanqi, dan dia ingin membunuhku, jadi kamu mengkhianatiku yang membesarkanmu dan mengajarimu sihir untuk suamimu. Setelah tawa yang menyedihkan, Tan Yun memandang Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Kalian berdua binatang pengkhianat, aku, Hongmeng Supreme bersumpah, selama aku tidak mati, aku akan membuat kamu mati. Mendengar ini, Si Yuan Supreme mencibir dan berkata, Hongmeng Supreme, jika kamu tidak terluka, Chaos Supreme dan aku masih takut padamu. Untuk sekarang, apakah tidak mudah bagi kami untuk membunuhmu? Kemudian, Mu Zhen Tianzun melihat dalam gambar memori, Tan Yun terbunuh. Pembunuhan yang kejam, karena jiwa tertinggi itu abadi, dia dikutuk oleh Dua Agung dan memasuki reinkarnasi dunia. Setelah membacanya, tubuh lembut Mu Zhen Tian bergetar hebat, menatap Tan Yun dengan simpatik, dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi guru adalah pembohong. Dia berkata bahwa kamu jatuh ke jalan iblis dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, itu sebabnya dia membunuh kerabat dengan benar, ucap Mu Zhen Tianzun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil napas dan mencoba yang terbaik untuk tenang, ini hanya untuk menutupi sisi buruknya. Mu Zhen, karena kamu sudah tahu identitasku, maukah kamu berdiri di sisiku, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Mu Zhen Tianzun menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tahu bahwa guru mengkhianatimu saat itu, tetapi bagaimanapun juga dia telah mengkultivasiku, aku tidak bisa mengkhianatinya. Tapi jangan khawatir, kamu Hongmeng Supreme, saya akan tutup mulut, saya tidak akan memberi tahu siapapun, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa hidupnya diselamatkan hari ini, tetapi dia masih khawatir, dan sulit untuk menjamin bahwa Mu Zhen Tianzun tidak akan mengkhianati dirinya sendiri.
Mu Zhen Tianzun sepertinya melihat melalui kekhawatiran Tan Yun, dia berkata dengan tulus, aku bilang aku tidak akan mengkhianatimu, jadi aku tidak akan melakukannya, aku berjanji dengan kepribadianku, ucap Mu Zhen Tianzun. Oke, aku percaya padamu, Tan Yun berkata dengan tinju, terima kasih, ucap Tan Yun. Yah, Mu Zhen Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada jejak kesedihan di matanya. Aku punya sesuatu untuk pergi, jadi aku mengucapkan selamat tinggal, ucap Mu Zhen Tianzun. Tan Yun melihat ke arahnya, kesedihan sekilas di matanya dan bertanya, ada apa denganmu, ucap Tan Yun. Mu Zhen Tianzun menghela nafas dan berkata, aku akan pergi ke Gunung Dewa Darah untuk memberi hormat kepada ayahku, ucap Mu Zhen Tianzun. Ayah, Tan Yun tertegun, dan tampak memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kamu putri Dewa Mukong, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, yah, apakah kamu kenal ayahku, ucap Mu Zhen Tianzun. Tentu saja, matanya perlahan-lahan menjadi basah, apakah kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal, ucap Tan Yun. Mu Zhen Tianzun berkata, guruku memberitahuku bahwa ayahku jatuh saat melawan iblis luar angkasa, dan kemudian tubuh ayahku dimakamkan di Gunung Dewa Darah, ucap Mu Zhen Tianzun. Kentut, omong kosong, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun merah dan dia gemetar karena marah. Apa yang kamu ketahui, mungkinkah ada alasan lain atas kematian ayahku, tanya Mu Zhen Tianzun. Ayahmu tidak mati dalam pertempuran di luar kerajaan, tetapi dibunuh oleh Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun, ucap Tan Yun menggertakkan giginya, matanya menunjukkan penyesalan. Ketika Mu Zhen Tianzun mendengar kata-kata itu, dia merasa pusing untuk beberapa saat, dengan air mata di matanya, dan matanya bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar, ucap Mu Zhen Tianzun. Tan Yun berkata dengan sedih, pada masa itu, saya dibunuh oleh Chaos Supreme dan Xiyuan Supreme. Setelah kematian, sisa jiwa melarikan diri dari Hongmeng Senfu. Pada akhirnya, itu mengintai di pegunungan utara Gunung Dewa Darah, dan Chaos Tianzun dan Lingxia Tianzun mengejarnya dan datang ke Gunung Dewa Darah, ayahmu menyembunyikan saya. Jadi ayahmu dibunuh secara brutal oleh suami dan istri mereka. Saya tidak tahu tentang itu pada saat itu, dan saya baru mengetahuinya nanti. Jadi saya tidak ingat apa-apa gambar untuk menunjukkan kepada Anda, hal ini, banyak Raja Dewa seperti Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Titan, dan lain-lain. Sadar akan hal itu, Anda bisa menjadi murid Lingxia nanti, itu seharusnya karena dia tahu bahwa dia membunuh orang yang salah, jadi dia menerimamu sebagai murid, ini adalah penebusan. Maaf, tapi aku membuat kerugian yang tidak disengaja di awal, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, air mata Mu Zhen Tianzun menetes, jika ini benar, aku, Mu Zhen dan Lingxia Tianzun, berselisih satu sama lain, ucap Mu Zhen Tianzun. Itu benar, Tan Yun berkata, Dewa Raja Bai Cheng juga harus tahu, ucap Tan Yun. Aku akan bertanya padanya sekarang, dia berkata, Dewa Raja Bai Cheng, masuk, ucap Mu Zhen Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun buru-buru berkata, Dewa Bai Cheng belum mengetahui identitasku, tolong rahasiakan, ucap Tan Yun. Aku akan melakukannya, ucap Mu Zhen Tianzun selama transmisi suara. Raja Dewa Bai Cheng yang tidak sabar melangkah ke aula dan menemukan bahwa Tan Yun masih hidup, dan dia segera merasa lega. Dewa Raja Bai Cheng, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda harus menjawab dengan jujur, ucap Mu Zhen Tianzun berkata tanpa ragu. Puan Tianzun, tolong beritahu saya, Raja Bai Cheng dengan hormat berkata, generasi muda tahu segalanya dan tidak bisa mengatakan apa-apa, ucap Raja Bai Qin. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana ayahku meninggal, tanya Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng tiba-tiba mengguncang tubuh tuannya, dan buru-buru berkata, Tuan Tianzun, ayahmu dulu luar biasa dalam pertempuran dan mati dalam pertempuran, dia meninggal dengan terhormat, ucap Bai Cheng. Saya ingin Anda mengatakan yang sebenarnya, ucap Mu Zhen agak dingin. Tuan Tianzun tenang, apa yang dikatakan junior itu benar, ucap Raja Dewa Bai Cheng membungkuk. Pada saat ini, Tan Yun berkata, saya dapat melihat bahwa Anda selalu berbohong, jadi Anda harus mengatakan yang sebenarnya, ucap Tan Yun. Melihat pembukaan Tan Yun, meskipun Raja Dewa Bai Cheng bingung, mengapa Tan Yun mengetahui kebenaran tentang kematian ayah Mu Zhen Tianzun, tetapi masih berkata dengan jujur, Yuner,
bukan orang tua yang tidak ingin saya katakan, tetapi Lingxia Tianzun memiliki perintah, siapapun yang mengatakan akan dibunuh tanpa ampun, ucap Bai Cheng. Bicaralah, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati sekarang, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Bai Cheng memandang Mu Zhen Tianzun dan berkata dengan wajah cemberut, junior dapat mengatakannya, tetapi kamu harus merahasiakannya untuk junior, jika tidak, junior akan dihancurkan berkeping-keping oleh Lord Lingxia Tianzun, ucap Bai Cheng. Oke, aku berjanji untuk tidak memberi tahu siapapun bahwa kamu mengatakannya. Mu Zhen Tianzun menyingkirkan pedang dan berkata, kamu bisa bicara sekarang, ucap Mu Zhen Tianzun. Raja Bai Cheng berkata dengan jujur, ayahmu dibunuh oleh Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun. Awalnya, mereka mengira ayahmu lah yang menyembunyikan sisa jiwa Hongmeng Supreme. Tidak berarti bagaimana ayahmu menjelaskannya, suami dan istri keduanya tidak percaya, pada akhirnya, dia membunuh ayahmu. Kemudian, setelah mengetahui pembunuhan itu, Lingxia Tianzun menemukanmu dan menerimamu sebagai murid tertua, mencoba untuk menebus kesalahannya. Dan memerintahkan, untuk tidak membiarkan siapapun yang mengetahuinya berbicara, jika tidak dia akan mengeksekusi 9 klan, ucap Raja Bai Cheng. Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun meneteskan air mata, tubuh lembut Miaoman terus bergetar, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Kebencian membunuh ayahku tidak dimiliki oleh langit, aku harus membunuhmu Lingxia Tianzun, ucap Mu Zhen Tianzun menangis. Kamu harus keluar dulu, Tan Yun berkata, aku akan menemaninya, ucap Tan Yun. Iya, setelah Raja Bai Cheng pergi, Tan Yun memandang Mu Zhen Tianzun yang menangis dan menghibur, jangan terlalu sedih, sekarang, Lingxia Tianzun adalah musuhku bersamamu, dan kita akan membalas dendam bersama mulai sekarang, ucap Tan Yun. Mu Zhen Tianzun menangis, dan melemparkan dirinya ke Tan Yun, menangis dengan keras, aku ingin tanpa diduga, aku akan mengakuinya, bahwa musuh yang membunuh ayahku telah menjadi guru selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, ucap Mu Zhen Tianzun. Tan Yun menghela nafas dan menepuk punggung Mu Zhen Tianzun dengan ringan. Setelah waktu yang lama, Mu Zhen Tianzun berhenti menangis, dan menemukan bahwa setelah dipegang oleh Tan Yun, ada sedikit rasa malu di pipinya, dia mundur selangkah dan dengan hormat berkata, saya telah melihat Hongmeng Supreme, ucap Mu Zhen Tianzun. Haha, tertinggi macam apa aku sekarang, Tan Yun setelah tersenyum masam, dia berkata, sekarang, aku masih adik kecilmu, dan kamu masih kakak perempuanku. Di masa depan, kita akan membunuh Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun bersama-sama, ucap Tan Yun. Iya, Mu Zhen Tianzun mengangguk, setelah menyeka air mata, menatap mata Tan Yun menunjukkan ketakutan yang tak terkendali. Ketika dia mengetahui identitas Tan Yun, dia secara tidak sadar takut pada Tan Yun. Apakah kamu takut padaku? Aku tidak akan memakanmu. Apa yang kamu takutkan? Canda Tan Yun. Mata Mu Zhen Tianzun melebar, dan rasa malu muncul di wajahnya yang menakjubkan. Doa tidak terlalu tertarik padaku, kan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Mu Zhen Tianzun berkata, saya sudah di sini cukup lama, saya akan pergi. Saya akan memberi tahu Lingxia Tianzun bahwa saya belum menemukan petunjuk tentang si pembunuh. Selamat tinggal, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah itu, Mu Zhen Tianzun mengerutkan bibir merahnya, melarikan diri dari aula, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari istana para dewa, dan menghilang di puncak gunung ilahi King Tian. Setelah Mu Zhen Tianzun pergi, Raja Dewa Bai Cheng masuk, menepuk dadanya dan berkata, Yuner, aku hanya menakuti orang tua ini, kupikir Mu Zhen Tianzun benar-benar ingin membunuhmu. Kamu melakukannya, bagaimana kamu bisa meninggalkan pegangan ketika kamu membunuh, ucap Raja Dewa Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun tercengang, kamu sudah menebak bahwa akulah pembunuhnya, ucap Tan Yun. Tentu saja, Raja Dewa Bai Cheng berkata, ketika kita berpisah dari aula ruang waktu kota ilahi Hongmeng, aku mengharapkanmu untuk melakukannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu juga membunuh Gongsun Zhuangli dan menghancurkan rumah Ma dan rumah Gongsun, ucap Bai Cheng. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, Yuner, izinkan saya memberitahu Anda, tidak masalah jika Anda tidak menyukai sebuah kalimat, ucap Bai Cheng. Katakan saja, jawab Tan Yun. Yuner, seperti kata pepatah, ada ketidakadilan dan hutang memiliki pemiliknya,
Raja Bai Cheng berkata, "Aku tahu, Gongsun Zhuangli dan Ma Boxiang ingin membunuhmu. Kamu bisa membunuh mereka dengan tanganmu dengan kekuatan di masa depan. Anda membunuh keluarga mereka. Saya tidak setuju," ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan tulus, "Ada beberapa hal, ini bukan waktunya untuk memberitahu Anda, tetapi saya berjanji tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, klan mereka pantas mati," ucap Tan Yun. Bai Cheng berpikir dalam hati, mengapa Yuner mengatakan ini, sepertinya dia memang memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun, ucap Bai Cheng di dalam hatinya. "Oke, Pak Tua percaya padamu," ucap Bai Cheng. Melihat Tan Yun enggan mengatakan apapun, Bai Cheng tidak bertanya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, omong-omong, bagaimana besi meteorit waktu dan pasir hisap emas ruang angkasa, ucap Tan Yun. Dewa Raja Bai Cheng berkata, "Besi meteorit waktu telah ditemukan cukup, itu hanya tidak cukup untuk menemukan pasir hisap emas," ucap Bai Cheng. "Iya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "kalau begitu saya akan mundur dan berlatih. Ketika ruang itu penuh dengan pasir hisap emas, Anda akan terus memberitahu saya," ucap Tan Yun. "Oke, ayo pergi," ucap Bai Cengerer berkata sambil tersenyum. Ketika Tan Yun pergi, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan merasa bingung. Bagaimana Tan Yun mengetahui kebenaran tentang kematian ayahmu Zhen Tianzun? Setelah Tan Yun memasuki alam Dewa Elit, dia kembali ke Jing Mansion dan memasuki Menara Dewa Ruang Waktu kelas atas urutan 12. Setelah melaporkan keselamatan kepada istrinya, dia meminta Zishan untuk pergi retret dan berlatih. Kemudian, Tan Yun datang ke lantai atas menara. Ketika dia hendak berlatih, Zixin Api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan Binger terbang ke menara, membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Saya telah melihat Tuan," ucap Tan Yun. Tan Yun menoleh dan langsung bersemangat. Sekarang Api Hongmeng telah memasuki peringkat Tianzun, itu dapat langsung membakar artefak Tianzun tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Dan Hongmeng Bingyan telah memasuki puncak peringkat Heavenly Venerate, dan benar-benar dapat mencairkan es artefak Heavenly Venerate terbaik. Baiklah, kekuatanmu akhirnya meningkat pesat, ucap Tan Yun cukup bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa api es Hongmeng dan api Hongmeng sekarang adalah pembunuh terbesarnya. Segera, Tan Yun membiarkan api Hongmeng terbang ke telapak tangan kanan, dan setelah membiarkan Hongmeng Bingyan memasuki telapak tangan kiri, dia menutup matanya dan berkonsentrasi, mengeluarkan ginseng Raja Suci dari cincin suci dan mulai berlatih. Waktu di menara, 38 juta tahun kemudian, di kolam, Tan Yun memadatkan kelahiran kelima Raja Suci Hongmeng, dan dipromosikan menjadi Raja Suci kelas 5. Setelah itu, Tan Yun butuh 39 juta tahun lagi untuk dipromosikan menjadi Raja Suci peringkat 6. Butuh 40 juta tahun untuk memasuki Raja Suci kelas 7. Setelah menghabiskan 42 juta tahun, dia melangkah ke Raja Suci tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 45 juta tahun untuk naik ke Raja Suci tingkat 9. Menurut perhitungan satu hari di dunia luar dan 300 tahun di menara, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 200 juta tahun di menara saat ini, dan lebih dari 1800 tahun di dunia luar. Setelah dipromosikan menjadi Ratu Suci tingkat 9, Tan Yun tidak terus berlatih dalam pengasingan, tetapi mulai mengolah tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24. Dia masuk ke dalam meditasi dan datang ke langit di atas benua Hongmeng di jantung Hongmeng. Dalam satu pikiran, aliran cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara, mengalir deras ke alisnya, dan kemudian mulai meredam organ internalnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.